Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman baik selalu. Kalau di video sebelumnya saya bahas bagaimana menjadi mahasiswa yang ideal untuk dosen pembimbing zaman now. Nah, kalau di video ini saya mau kebalikan sharingnya tuh dari perspektif dosennya, terutama konten ini saya tujukan untuk sahabat-sahabat dosen muda yang masih dalam proses mematangkan diri menjadi pengajar dalam proses keseharian ya, menjadi pengajar dan jadi diri sendiri versi terbaik gitu ya. Jadi pengajar versi terbaik menurut teman-teman dosen muda. Nah, jadi salam hormat saya, salam takzim dan salam kenal buat teman-teman dosen dari seluruh Indonesia, baik itu yang saat ini ada di Indonesia ataupun yang lagi di luar Indonesia. Nah, apa yang saya sharing tidak ada satu niat untuk menggurui ya, ini pure sharing apa yang memang bisa menjadi pandangan saya. So, nomor satu adalah gimana cara menjadi dosen pembimbing yang ideal untuk mahasiswa zaman sekarang adalah satu, jadi partner diskusi yang menggugah potensi mahasiswa. Bahwa kita sadari mahasiswa itu punya kekuatan, punya ketertarikan, punya minat gitu ya. Explore, challenge mereka. Ya, challenge mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang hingga akhirnya mereka bisa menemukan jawaban atas apa yang menjadi kebingungan mereka ketika diskusi dengan kita. Jadi challenge pemikiran-pemikiran mereka. Ya, dan kadang-kadang juga kita nggak sadar memaksakan idealisme kita, keinginan kita ke mahasiswa kita tersebut, sehingga akhirnya karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa kita itu bukan murni pemikiran dia, tapi pemikiran dari dosennya. Saya pribadi sangat menghindari hal tersebut. Saya bilang bahwa apa yang kamu tulis adalah bukan paksaan dari dosen pembimbing, dan memang kamu maunya nulis seperti itu, kamu tertarik ke arah situ, and kalau kita agree, let's make it happen. Kita lakukan bareng-bareng, saya bilang. Jadi nomor satu adalah jadi partner diskusi yang menyenangkan. Jangan justifikasi dulu, jangan blaming, jangan menjudge dulu di awal. Mereka datang ke kita untuk mencari direction, mencari petunjuk gitu ya, mencari titik terang, mencari pencerahan ya, mencari solusi, sehingga kita sebagai dosen muda terutama harus menjadi solusi dari apa yang menjadi masalah mereka. Ya, jadi ini satu, nggak boleh judgement di awal dengan mahasiswa kita. Itu yang saya lakukan dan saya belajar banyak dari senior-senior saya. Nah, yang nomor dua adalah jangan persulit mahasiswa. Ini cerita lucu sih ya, cerita apa ya, silakan boleh percaya kalau kita menanam kebaikan dapat kebaikan, atau ada istilah karma dan sebagainya, itu mungkin sama lah ya. Tapi maksudnya gini, dulu ketika saya ambil program doktoral dan di saat yang bersamaan saya sedang membimbing S1 S2 gitu, dan ketika ada satu situasi di mana saya sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja dengan profesor saya gitu, dalam artian saya baru sadar biasanya profesor saya ini orangnya sangat baik sekali, sangat perhatian, sangat caring gitu ya. I think there's no problem during the discussion. Tapi entah kenapa di satu waktu dia menjadi sosok yang nyebelin banget gitu, yang nyebelin, terus tiba-tiba tidak seperti menjadi sosok yang selama ini saya kenal gitu. Terus saya pikir what's wrong with me gitu ya, atau kenapa. Saya baru ingat ternyata memang ketika itu 2 minggu belakangan, karena memang sedang deadline, kerjaan di kantor sedang numpuk, mood saya agak terganggu, sehingga the way I treat my advisee ya, I treat my anak pembimbing agak kurang maksimal dari aspek komunikasi, sehingga mungkin satu dan lain hal saya membuat mereka kecewa dalam hal tidak memberikan waktu yang mungkin maksimal ketika itu dan ditunjukkan gitu. Jadi ketika saya berbuat tidak baik kepada mahasiswa dan mahasiswi bimbingan saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik di saat yang bersamaan dari dosen pembimbing saya. Di situ saya sadar, my blink moment, and then I doing my reflection. Jadi saya nggak mau lagi tuh mempersulit gitu, dalam arti bukan mempersulit ya, tapi menghambat proses kelancaran gitu skripsi mahasiswa kita. Jadi satu, teman-teman, kita diberikan amanah sebagai pengajar, sebagai dosen, sudah harusnya kita itu mempermudah, mempercepat ikhtiar dari mahasiswa kita. Karena semakin kita ringan tangan gitu ya, memberikan waktu yang memang terbuka gitu ya. Even mungkin teman-teman sibuk ya, dosen-dosen muda pada sibuk kan ada research, pengabdian masyarakat, tapi berikan komitmen waktu yang cukup
gitu untuk dedikasi kita kepada bimbingan kita. So itu nomor 2. Nomor 3 adalah kondisikan standar, tidak semua mahasiswa bisa diperlakukan sama, beda orang, beda treatment. Maksudnya apa? Jangan memaksakan standar kita let's say di 8 kepada anak yang memang maksimal potensinya di 6 atau bahkan 5. Yang pasti kalau menurut saya akan challenge dia dulu bahwa ini yang harusnya dilakukan, dan ketika kamu tidak melakukan hal tersebut itu tidak menjadi tanggung jawab saya dan itu menjadi tanggung jawab kamu. Kenapa? Dan kamu harus sepakat karena dari awal sudah menyepakati bahwa kamu tahu the rules of the game seperti apa. Tapi ketika dalam proses bimbingan dia ternyata ibaratnya potensinya segitu mentok gitu, ya sudah. Itu berarti usaha terbaik dari dia gitu. Jadi kita harus sadar betul bahwa kapan kita harus memperjuangkan mahasiswa, kapan kita harus I think this is enough gitu. Nah, jadi ini penting untuk dilakukan bahwa standar yang satu dengan standar yang lain itu beda-beda teman-teman ya. Jadi kondisikan standar grade kita ke mahasiswa bimbingan kita saat ini. Nah, yang keempat adalah berikan yang terbaik in term of your time, in term of your network, in term of your portfolio, atau kasih apapun yang terbaik buat mereka, kasih akses gitu ya. Biarkan nanti hasilnya ditentukan sama mereka. Kalau saya pribadi, saya belajar dari senior-senior bahwa jangan pelit lah sama mahasiswa kita, kasih link jurnal, kasih mau kenalan sama siapa kita kasih akses, kan nanti dia yang turun, dia yang akan melakukan proses interview misalkan, proses observasi gitu ya, atau mungkin menulis gitu. Yang penting kita buka jalan, we give them a map and we give them a tools. Biarkan mereka membangun sendiri bangunan pola pikir menjadi satu karya tulis ilmiah yang keren gitu ya, atau non karya tulis atau non tesis, tapi kita kasih kemudahan gitu. Karena kita harus sadar bahwa teman-teman semua bahwa mahasiswa itu punya 2 beban dalam menulis skripsi. Beban teknis, teknis sama beban non teknis. Ya, beban teknis kita tahu, they have to struggling with all the data, dengan limitation, dengan biaya, dengan masalah keluarganya, dengan keuangan dan lain-lain. Itu teknis ya dalam artian, tapi non teknisnya itu adalah kita harus menjaga mental juga nih, mental dari mahasiswa kita. Sometimes I don't give them a pressure ya, kadang-kadang khawatir juga kalau mereka tiba-tiba nangis, mereka tiba-tiba depresi atau mentalnya terganggu gara-gara standar yang kita kasih terlalu tinggi gitu. Nah, itu kadang-kadang saya juga selalu berefleksi gitu. Kadang-kadang ya we give them offer apa yang saya bisa bantu dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini penting ya teman-teman, kita harus bisa membuat mahasiswa dan mahasiswa bimbingan kita nyaman dengan berkomunikasi dengan kita ya, sehingga yang nomor 5 itu fleksibel dalam medium komunikasi gitu. Ya memang ya, terutama teman-teman dosen muda, we have to be more flexible gitu, dihubungi via WhatsApp, via Line, via email, bahkan DM Instagram gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang punya peraturan, kalau bimbingan dengan mahasiswa itu hanya boleh WA dan email, saya nggak terima via IG, DM atau LinkedIn atau apa. Tapi ada juga yang memang dia very open gitu, silahkan hubungi saya. Kadang-kadang kalau lama balas di WhatsApp, bisa cepat balasnya di DM LinkedIn atau Instagram atau mungkin Facebook. Jadi berikan keleluasaan untuk mahasiswa bimbingan kita memilih medium komunikasi yang nyaman gitu ya buat mereka gitu. Bahkan kalau sekarang misalnya saya pribadi ya, karena memang saya juga punya tanggung jawab tambahan di kampus selain ngajar. Jadi saya memanfaatkan waktu bimbingan itu dengan seefektif mungkin. Let's say ada 7 atau 10 anak bimbingan S1 S2. Saya selalu bilang bahwa semua paper kirim ke email, nanti saya kasih feedback. Nah, tapi saya bisa kasih 2 feedback baik itu tulisan ataupun saya sambil baca karya tulisnya, saya sambil bikin voice note. Nah, jadi kadang-kadang input voice note itu dia bisa merasakan apa yang sebenarnya kita ingin revisi gitu. Nah, jadi itu kadang-kadang lebih efektif ya. Jadi saya bimbingan via WhatsApp, kadang-kadang via Skype atau via Google Meet atau Zoom ya. Jadi please be more flexible gitu. Jadi harus accessible, harus reachable gitu ya. Walaupun teman-teman mungkin tahu ya, mungkin sibuk jadi hilangkanlah arogansi gitu ya. Dalam artian jangan sampai dapat label
dari pembimbing dari mahasiswa kita tuh sok sibuk gitu. Mereka tahu kita nggak ngapa-ngapain, tapi giliran dimintain bimbingan, oh saya sibuk gitu ya. Jadi ini penting untuk diingat gitu. Nah, yang terakhir yang saya bisa sampaikan adalah jangan gengsi untuk minta maaf, minta tolong atau berterima kasih kalau kamu atau kita atau Anda, teman-teman semua dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa bimbingan kita. Let's say begini, mereka lulus ujian dapat A dan berhak untuk nulis jurnal, dan dia ngajak mahasiswa itu ngajak kita untuk menjadi partner jurnalnya. Say thank you. Ya, apresiasi karyanya dia. Nah, ini mungkin saya nambahin deh jadi 7. Jadilah dosen pembimbing yang apresiatif. Setiap progresnya, ya you put evaluation, appreciate gitu ya. Oh, you did a great job, but then you have to put more data, bla 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 bla. Jadi sikap apresiasi dospem ini penting banget ya di era yang rentan kesehatan mental gini. Kayaknya penting deh ya kita sama-sama mengingatkan bahwa kita mengurangi beban mental dari para mahasiswa kita dengan tidak banyak memberikan tekanan yang sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi selama kita masih bisa apresiasi, tunjukkan kita suportif gitu ya, salah ya, sudah bagus, jangan sudah bagus tapi gara-gara sensi pribadi atau subjektivitas kita jadi rese gitu. Ingat loh, jadi pembimbing yang rese kadang-kadang dapat karma juga tuh, diresein sama mahasiswa yang di masa depan gitu. So I think that's 7 tips for me. Tambahannya tadi terakhir ya, yang keenam kan tadi jangan gengsi, minta maaf, tolong, terima kasih. Yang ketujuh adalah jadilah dospem yang apresiatif. Dengan begitu insya Allah teman-teman akan diingat ya, budi baiknya dan pahalanya juga ngalir terus jadi amal jariah, dan tentunya dapat doa-doa tulus dari para mahasiswa dan mahasiswinya. Salam sehat, saya Taufan Teguh Akbari. Buat teman-teman para dosen muda, tetap semangat dalam mengajar. I know it's hard, I know it's very challenging during the pandemic, tapi ingat yang menjadi tujuan kita sama-sama, insya Allah dengan kekuatan teman-teman kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, memperbaiki bangsa dari berbagai aspek. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.